Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah matematika di channel Damar El Pati. Pada materi pengolahan data, mata kuliah matematika ini diampu oleh Bapak Damar Septian MPD. Video pembelajaran atau video presentasi ini dibuat oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Pati, jurusan Tarbiyah, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kelompok yang ke-8, Syakur Waskito Wibowo dan Vicky Zulfiani Faradita. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya pada yaumul kiamah nanti. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Damar Septian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah matematika yang telah membimbing kami. Sebelum lanjut ke video pembelajaran materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini Damar El Pati agar tidak tertinggal video dan konten terbaru dari channel YouTube ini. Pengertian pengolahan data. Pengolahan data adalah manipulasi data ke dalam bentuk yang lebih berarti atau berguna yang berupa informasi. Sedangkan informasi sendiri adalah hasil dari kegiatan-kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kegiatan atau peristiwa. Sebelum kita dapat memperoleh sebuah data, maka kita harus untuk melakukan proses pengumpulan data terlebih dahulu. Proses ini juga memiliki beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan data, diantaranya penelitian, wawancara, polling, angket, perhitungan secara langsung. Penyajian data. Penyajian data adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Setelah kalian memperoleh data, kalian dapat menggunakan dan mengatur-ngatur data tersebut menjadi berbagai macam bentuk sajian untuk lebih mudah dipahami. Selain menggunakan diagram, kita dapat juga menggunakan tabel. Macam-macam bentuk penyajian data. Yang pertama, tabel. Tabel adalah susunan data dalam baris dan kolom, atau mungkin pada struktur yang lebih kompleks. Tabel dapat digunakan pada saat penyajian data. Contoh, tabel digunakan sebagai penyajian data yaitu sebagai berikut. Di sini ada data peserta didik MI Nurul Ma'arif tahun pelajaran 2020-2021. Kelas 1 berjumlah 26 siswa, dari 9 siswa laki-laki dan dari 17 siswa perempuan. Kelas 2 berjumlah 25 siswa yang terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Sampai kelas 6 yang terdiri dari 30 siswa, terdiri dari 15 laki-laki dan 15 perempuan. Jumlah keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 6 adalah 160 siswa. Bentuk penyajian yang kedua adalah diagram. Diagram dibagi menjadi 3. Diagram baris, diagram batang, dan diagram lingkaran. Yang pertama, diagram baris.
Diagram garis adalah salah satu jenis diagram yang umumnya sangat sering dipakai untuk menyajikan data yang didapat dari waktu ke waktu. Data yang ada akan terlihat teratur dengan jarak waktu tertentu sesuai dengan perkembangan apa maupun penurunan yang ada. Adapun contoh penyajian data menggunakan diagram garis sebagai berikut. Diagram garis data peserta didik MI Nurul Ma'arif. Garis biru menandakan siswa laki-laki, garis merah mendata siswa perempuan. Jadi seperti ini contoh dari diagram garis. Adapun diagram batang. Diagram batang dapat menggambarkan sebuah perubahan nilai yang ada pada sebuah objek atau data selama periode waktu tertentu. Diagram batang atau diagram balok dapat bermanfaat sekali penunjuk yang terdiri dari batang vertikal dan horizontal dan memiliki lebar yang sama dengan batang yang dipisahkan. Diagram batang vertikal. Ini contoh diagram batang vertikal dapat data peserta didik MI Nurul Ma'arif. Yang biru menggambarkan atau mendata laki-laki, yang merah menggambarkan data perempuan. Diagram lingkaran. Grafik lingkaran merupakan diagram yang berbentuk lingkaran dan di sana menunjukkan data atau hasil-hasil angka dalam bentuk lingkaran. Dalam pelajaran matematika, grafik yang sering digunakan menampilkan perbandingan presentase, mendapatkan statistik, dan juga yang lain sebagainya. Terdapat 3 bentuk diagram lingkaran yang umum digunakan dan ditemui. 1. Diagram lingkaran biasa atau dalam bentuk angka. Yang kedua, diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Yang ketiga, diagram lingkaran dalam bentuk persen. Contoh diagram lingkaran dalam bentuk presentase. Data peserta didik MI Nurul Ma'arif. Kelas 1 digambarkan dengan biru, kelas 2 warna merah, kelas 3 warna hijau, kelas 4 warna ungu, kelas 5 warna biru muda, kelas 6 warna oranye. Cara menghitung diagram lingkaran dalam bentuk presentase, yaitu jumlah anak kelas 1. Caranya adalah kelas 1 ternilai 16% dikali jumlah keseluruhan dari data anak. Jumlah keseluruhan dari data anak adalah 160. Jadi 16% dikali 160 sama dengan 25,6 atau 26 anak. Macam-macam rumus dalam penyajian data. Yang pertama, modus. Modus adalah nilai yang sering muncul jika kita tertarik pada frekuensi jumlah dari suatu nilai dari kumpulan data, maka kita menggunakan modus. Modus sangat baik bila digunakan untuk data yang memiliki skala kategorik yang nominal atau ordinal. Data nilai ulangan harian MI Nurul Ma'arif kelas 1. Berapa modus dari tabel tersebut? Jawab, modus adalah nilai atau data yang mempunyai frekuensi yang paling tinggi. Dari data tersebut, yang paling mempunyai frekuensi tertinggi adalah nilai 7. Jadi jawabannya adalah nilai 7 menjadi modus dari data tersebut. Selanjutnya adalah median. Median menentukan letak tengah data setelah data disusun secara urut. Bisa juga nilai tengah dari data-data yang terurut. Simbol untuk median adalah me. Dengan median me, maka 50% dari data nilainya paling tinggi sama dengan me, dan 50% dari data yang nilainya paling rendah sama dengan me. Dalam mencari median dibedakan banyak data ganjil, data genap. Untuk banyak data ganjil, setelah itu diurutkan sesuai nilainya.
maka median adalah terletak tepat pada di tengah. Itu untuk data ganjil. Contoh soal, perhatikan data berikut. Nilai siswa-siswi kelas 4 MI Nurul Ma'arif 7, 9, 6, 8, 7, 8, 9, 7, 7, 8, 9. Berapakah median dari tabel tersebut atau data tersebut? Jawab, median adalah nilai tengah. Jika di data disajikan dalam bentuk seperti ini, maka kita harus mengurutkan bilangan yang terkecil terlebih dahulu. Jadi 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9. Karena jumlah data atau frekuensi berjumlah ganjil, jadi langsung bisa ditentukan nilai tengahnya, yaitu 8. Apabila contoh soal, perhatikan data berikut. Nilai siswa-siswi kelas 5 MI Nurul Ma'arif 7, 9, 6, 8, 7, 9, 7, 7, 8, 9. Di sini datanya genap. Berapakah median dari tabel tersebut? Cara menghitung nilai median genap yaitu tetap sama, diurutkan dari yang terkecil terlebih dahulu. Setelah itu dicari nilai tengahnya. Bila sudah, di sini adalah 7 dan 8. Jadi 7 ditambah 8 dibagi 2. 15 dibagi 2. Jawabannya 7,5. Jadi median dari data tersebut adalah 7,5. Adapun min adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai min dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Min adalah sebuah rata-rata dari data yang diperoleh berupa angka. Min adalah jumlah nilai dibagi dengan jumlah individu. Sutrisno Hadi 1998. Contoh soal, perhatikan data berikut. Nilai hasil ujian madrasah kelas 6 77, 67, 74, 71, 82, 87, 79, 69, 72, 76, dan 75. Berapakah nilai rata-rata yang diperoleh siswa kelas 6? Jawab, min adalah sama dengan total nilai dibagi banyaknya data. Jadi 77 ditambah 67 ditambah 74 ditambah 71 ditambah 82 ditambah 87 ditambah 79 ditambah 69 ditambah 72 ditambah 76 ditambah 75 dibagi banyaknya data. Banyaknya data adalah 10. Jadi sama dengan 742 dibagi 10. Jawabannya adalah 74,2. Jadi nilai rata-rata hasil ujian madrasah adalah 74,2. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.